satu yang terbesar dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor. Pajak air permukaan, pajak penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, supaya rakyat bisa bayar pajak, maka tugas kami sebagai bagian dari pemerintah Jawa Timur untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Jadi kalau masyarakat kemudian diberi kemudahan, diberi banyak program pemerintah yang memudahkan untuk bekerja, mendapatkan penghasilan, otomatis juga kemampuan untuk membayar pajaknya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk Tribuner semuanya. Bersama saya Hefty Suud dalam podcast Ngobrol Bareng Dewan. Hari ini kita akan membahas tema tentang dari potensi ke realisasi, strategi memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah Jawa Timur. Nah, untuk membahas tema ini tentunya saya tidak sendiri karena ini podcastnya adalah Ngobrol Bareng Dewan. Hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Bapak Aufa Zafiri, Sarjana Akuntansi dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Halo. Iya, selamat datang Pak Aufa. Beliau ini sudah ada di sebelah saya ya, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Iya. Heftis ya? Heftis. Namanya susah ya? Atau Mbak Titis saja kali ya? Manggil Titis juga boleh. Biasanya manggilnya teman-teman Titis sih. Oke, yap. Baik Pak Aufa, hari ini saya mau membahas tentang sumber pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Ini belakangan menjadi sorotan ya, karena menjadi tantangan baru bukan ya sebutannya. Karena ada UU Hubungan Keuangan Pusat Daerah atau HKPD gitu, yang memangkas sebagian wewenang pajak provinsi sehingga perlu ada strategi baru gitu ya Pak Aufa untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Membahas tentang potensi ke realisasi, saya mau tanya dulu yang pertama adalah apa sih Pak tantangannya saat ini terkait pendapatan asli daerah di Jawa Timur? Jadi Mbak Titis dan pemirsa di seluruh Tribuners. Jawa Timur, Tribuners ya. Iya, dan masyarakat Jawa Timur. Ya, masyarakat Jawa Timur tadi sudah saya sebut gitu. Iya, baik. Memang berbicara tentang PAD, PAD itu adalah pendapatan asli daerah. Di mana yang menjadi hak atau kewenangan dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya. Jadi pajak yang memang menjadi hak dan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sektornya apa? Yang terbesar dari pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi pajak tuh kan macam-macam nih. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Itu adalah pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Iya. Kalau di provinsi ya itu pajak kendaraan bermotor. Kalau di kota kabupaten itu ada pajak hiburan, pajak restoran, nah PBB, nah seperti itu. Di baru-baru ini memang ya ini kita mengalami isu yang sangat luar biasa. Nah, di mana memang tadi sudah disinggung ada, kalau saya luruskan sedikit ya, ada hak-hak provinsi yang menjadi berkurang. Baik. Ya, otomatis misalkan dulu 100% pajak ditarik oleh provinsi, kemudian oleh provinsi dibagi hasilkan, disalurkan kepada kota kabupaten, yaitu pajak kendaraan bermotor dengan proporsi tertentu. Nah, sekarang pasca undang-undang atau aturan yang baru, itu proporsinya langsung begitu ditarik hari itu langsung di-split. Gitu. Yang menjadi hak pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin sedikit. Ya. Jadi misalkan ada wajib pajak nih bayar ke Samsat, bayar pajak kendaraan bermotor. Bayar misalkan pajaknya 1 juta. Nah, 1 juta itu langsung sekian persen ini menjadi hak pemerintah kota kabupaten. Setempat. Iya. Gitu. Jadi per transaksi langsung di-split. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ya
isu yang atau kesulitan yang dialami provinsi adalah instrumen untuk menarik pajak ini kan pemerintah provinsi, kota kabupaten kan enggak. Iya. Tetapi hasilnya langsung kota kabupaten menikmati. Oke, baik. Nah, sehingga apa? Akhirnya kapasitas keuangan fiskal milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, jadi PAD yang dulunya agak lumayan gede, sekarang otomatis tereduksi. Oke. Gitu. Jadi itu isunya, Mbak. Oke, baik. Nah, Reduksinya itu drastis atau enggak Ya. sebenarnya, Pak? sangat drastis, Sangat drastis. sangat drastis. Apalagi kemudian bagaimana cara untuk mengatasi itu? Ya cara paling gampang ya pajaknya dinaikkan. Tapi kalau pajak dinaikkan ya masyarakat kan pasti akan kesulitan Bayar. teriak-teriak. Belum lagi kalau hanya sekedar protes biasa lah. Kalau sudah protes, demo, anarki Ya. atau boikot bayar pajak, nah Itu yang harus tambah susah diantisipasi. pemerintah Provinsi Jawa Timur. Iya. Maka ya Gubernur Jawa Timur ya Ibu Khofifah mengambil kebijakan tentunya dengan DPRD ya pajaknya nggak naik. Artinya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Jawa Timur dalam hal ini pajak kendaraan bermotor, BPNKB itu tetap gitu. Tapi ya sebagai pemungut akhirnya Bapenda dalam hal ini juga yang bermitra dengan Komisi C Ya. harus dituntut kerja ekstra, harus dituntut semakin berinovasi Oke. gitu. Salah satunya dengan ini ya, intensifikasi digital untuk tahun ini, Ya, inovasinya. itu salah satunya. Ya. Jadi memang kalau dulu kita kan harus mengakomodir ya perkembangan zaman. Dulu orang bayar pajak harus ke Samsat, Ya. harus antri. Sekarang kan bisa lebih mudah. Ada Samsat keliling, ada kemudian lewat Indomaret, Alfamart, Ya. lewat Tokopedia, nah, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. Itu kan sangat memudahkan. Setuju. Nah, harapannya kalau bayar pajaknya lebih mudah, otomatis kesadaran masyarakat atau partisipasi masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat. Ya. Gitu. Tapi Nah, kalau untuk saat ini gimana, Pak Alfa, tentang tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat Jawa Timur? kalau tingkat kepatuhan, ya ini saya apresiasi, matur nuwun, sangat terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah membayar pajak. Karena Jawa Timur ini, Mbak, di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, saya sangat apresiasi luar biasa. Masyarakatnya ternyata masih sangat patuh bayar pajak. Wow, kita kasih tepuk tangan untuk masyarakat Jawa Timur. Masih patuh bayar pajak ya. Iya. Baik, karena itu menyumbang PAD kita cukup besar ya Pak Alfa. Ya, bukan cukup besar, yang terbesar. Yang terbesar. Gitu. Oke. Jadi kan konsep pajak itu sederhana. Konsep pajak itu adalah pemerintah memungut dari yang mampu, ya kan? Hasilnya apa? Digunakan untuk pembangunan Iya. dari rakyat untuk rakyat. Gitu. Pembangunan yang sifatnya direct maupun indirect. Gitu. Baik, kalau ngomongin pajak nih Pak Alfa, salah satunya yang dekat dengan pajak adalah pemutihan. Nah ini saya mau tanya, apakah efektif program pemutihan pajak tersebut dalam jangka panjang terhadap PAD Jawa Timur? Ya, secara efektivitas, Ya. jujur ya memang selama ini berjalan pemutihan ini efektif, Mbak. Dalam jangka pendek efektif memang. Ya. Tapi sekali lagi semua kebijakan atau semua hal lah yang di dunia ini itu ada pasti sisi plus dan minusnya. Dan semua bergantung perspektif. Kalau perspektif saya pribadi, pemutihan itu baik dalam jangka pendek. Tapi jangka panjang kurang begitu baik. Kenapa? Ya kan nggak adil toh. Ada masyarakat yang tertib bayar pajak setiap tahun. Ya. Yang karena sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
Tetapi ada juga masyarakat yang, wah saya enggak bayar pajak dulu, nanti aja nunggu pemutihan. Nah, Iya. kan yang membayar pajak harus diapresiasi, Setuju. yang kemudian agak Molor bayar agak molor pajaknya. gitu. Nah, perlu juga diberikan treatment khusus gitu kan. Oke, gitu baik. loh. Supaya ada keadilan. Baik. Tapi kalau untuk yang selama ini berjalan, apakah sudah ada gitu Pak Alfa untuk reward and punishment gitu tentang pembayaran pajak Ya, sendiri di Jawa Timur? tentunya ada. Ya, tentunya ada yang sudah terjadi. Memang bagi yang bayar pajaknya tertib, otomatis kan akses untuk pelayanan publik yang lain juga lebih mudah. Oke. Gitu. Karena mungkin tidak sekarang ya, tapi mungkin 1-2 tahun atau beberapa tahun ke depan, semuanya ini kan sistem akan terintegrasi pemerintah. Ketika masyarakat kemudian tidak bayar pajak, otomatis ngurus yang lain-lain jadi juga susah kan gitu. Oh iya, betul. Kan contoh misalkan kita ngomong beda konteks nih ya, Ya. di luar urusan pajak ya di Surabaya itu kan ada yang isu-isu sekarang bagi orang yang bercerai yang kemudian tidak menafkahi anaknya, nah akhirnya dipersulit untuk mengurus gitu kan ada begitu. Iya, Ada isu iya. yang terbaru ini. Oke, setuju sih saya soal kebijakan itu tadi. Nah, jadi kan memang namanya pemerintah itu kami tidak akan mungkin bisa membuat kebijakan yang membuat banyak orang senang secara bersamaan. Oke. Nah, yang bisa memuaskan banyak orang secara bersamaan. Tetapi setiap detik, setiap hari sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya kami berusaha membuat kebijakan yang terbaik. Oke. Gitu. Baik. Jadi semua kebijakan itu yang terbaik ya untuk masyarakat Jawa Timur. Baik, ini tadi satu sudah di-spill sama Pak Alfa tentang sumber PAD kita adalah dari pajak kendaraan bermotor. Selain itu sebenarnya apa aja sih Pak Alfa sumber PAD di Jawa Timur, terutama yang memiliki gap besar antara potensi dan realisasi? Ya, jadi gini Mbak, kalau kita bilang gap besar antara potensi dan realisasi, Iya. faktanya setiap tahun gapnya tidak terlalu besar. Karena begini, kalau ada gap yang besar berarti perencanaannya juga kurang baik dong. Iya. Ya, karena setiap tahun dalam proses sebelum pembentukan APBD, Komisi C itu kan punya tugas khusus menghitung, mencari potensi berapa kemudian target PAD yang harus dicapai. Tentunya yaitu dengan metode, dengan sistem kerja yang tidak ngawur-ngawur, by data kan begitu. Kalau kemudian target yang ditetapkan ini tidak tercapai atau melampaui sangat lebih, berarti ada problem atau permasalahan dalam perencanaan penentuan target itu tadi. Oke. Jadi hampir semua jenis PAD, sumber PAD ya, itu disparitas perbedaan antara target dan realisasinya sangat-sangat tipis lah gitu. Oke, baik. Jadi nggak ada gap yang besar ya? Tuh, karena Baik. gap besar itu menunjukkan ketidakcakapan. Nah, dalam menentukan target. Oke, baik. Lalu kalau sumber PAD di Jawa Timur itu apa aja Pak Alfa? Kalau sumber PAD saya tadi spill ya, sudah sampaikan. Satu yang terbesar dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor. Lalu BPNKB, bea balik nama kendaraan bermotor. Lalu ada pajak-pajak yang lain. Pajak air permukaan, pajak penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, itu ada pajaknya. Terus retribusi jasa usaha. Oke, baik. Nah, yang kecil-kecil. Dan selain dari yang pajak, ada yang non pajak. Apa itu? Yaitu setoran dividen dari BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Iya. Baik. Lalu dari semua PAD yang tadi disebutkan Pak Alfa,
Retribusi mana yang punya biaya pungut lebih tinggi daripada penerimaan dan apa masih layak dipertahankan, Pak Alfa? Ya, kalau retribusi itu saya rasa masalah biaya pungut ya so-so lah, artinya masih make sense gitu. Ya. Ini by data ya, artinya sudah berjalan dan terbukti efektif, ya tidak ada masalah. Justru yang jadi problem ini sekarang gitu kan. Iya. Bukan pada masalah biayanya mahal atau apa, tapi ada potensi konflik sosial, yaitu apa? Retribusi parkir. Nah, kan? Iya, itu gimana update-nya Pak Alfa sekarang? Jadi memang parkir ini ya adalah yang kewenangan dari provinsi, ada yang kewenangan kota kabupaten. Iya. Dan itu kalau saya pribadi sangat riskan lah. Sangat riskan dan bisa memicu konflik sosial. Kasarannya gini, effortnya untuk narik ini sangat kuat gitu kan. Penerimaannya tidak seberapa, tapi potensi untuk menjadi konflik kisruh sangat luar biasa. Iya. Nah, akhirnya ya kita harus sebagai pengambil kebijakan, salah satu pengambil kebijakan ya kita harus melihat dong, mengklaser mana-mana sih yang jauh lebih potensial untuk terus digali. Gitu. Oke. Apa tuh yang potensial Pak Ya Alfa? sekarang contoh pajak mineral bukan logam. Nah jadi sekarang menjadi kewenangan provinsi. Oke. Jadi orang nambang selama bukan logam itu harusnya bayar pajak. Ya. Salah satunya tentang ini ya, pemanfaatan aset milik daerah. Kalau pemanfaatan aset milik daerah itu kan sistemnya kan sewa. Oke. Itu atau bisa juga kerjasama. Itu ya pasti juga menunjang penerimaan PAD. Cuma dari semua sektor itu tetap yang paling signifikan besar ya pajak kendaraan bermotor. Oke. Karena di belahan dunia manapun, Mbak, Iya. pendapatannya pemerintah ya dari pajak. Pajak. Oke. Tapi ya tolong juga masyarakat Jawa Timur jangan melihat pendapatan pemerintah dari pajak ini kemudian dibuat boten-boten. Tidak, tetapi pendapatan ini dibuat untuk pembangunan di Jawa Timur. Oke. Gitu. Baik. Jadi masyarakat harus percaya ya bahwa pajak yang dibayar itu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah Jawa Timur. Ya. Ini jaminan dari Pak Alfa ya? Ya, saya kalau jamin kan kayak Gusti Allah, Mbak. Artinya begini, tugas kami ini membuat kebijakan. Ya. Setiap hari, setiap tahun harus ada perbaikan dalam sistem pemerintahan. Setuju. Salah satunya adalah transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ya. Dulu dengan sekarang jauh beda. Dulu orang mencari data, mencari informasi sangat sulit. Sekarang nun sewu lewat HP, lewat semuanya bisa mudah. Data penerimaan pajak, data APBD itu data publik dan bisa diakses. Oke, baik. Gitu. Jadi artinya, masyarakat bisa memantau. Masyarakat bisa memantau. Sangat gampang memantau. Belum lagi banyak aplikasi dikit-dikit bisa viral. Nah, itu kan salah satu bentuk supporting masyarakat, kontrol sosial. Oke. Dan ini sangat juga membantu jalannya pemerintahan. Oke. Nah, tugas kami ini selain membuat kebijakan, juga menyampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi. Sosialisasi, salah satunya melalui kegiatan podcast kita ini hari ini. Biar Ini salah satu masyarakat bentuk juga tahu kan gitu. Sosialisasi ya Pak Alfa ya. Karena minimnya informasi itu membuat banyak persepsi. Setuju. Celakanya banyak persepsi ini malah biasanya persepsi yang negatif yang kemudian gampang digoreng-goreng, gampang diprovokasi, Iya. tanpa kemudian diteliti dulu kebenarannya, kan gitu. Baik. Jadi memang pendapatan asli daerah terbesar di Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya mungkin ya Pak Alfa itu adalah pajak. Pajak, pasti itu.
Pasti pajak ya. Coba kasih tahu saya kalau ada yang bukan dari pajak gitu. Oh gitu ya. Coba nanti Tribuners kasih tahu Pak Aufa ya kalau dapat info terbaru. Nah, itu. Baik, lalu tadi ada yang menarik dibahas sama Pak Aufa adalah mengenai dividen BUMD. Kalau saya mau tanya nih ke Pak Aufa, boleh nggak Pak di-spill juga? Apakah ada BUMD yang masih underperforming untuk menyumbang PAD di Jawa Timur dan bagaimana solusinya untuk saat ini? Jadi ya ini kalau saya spill, ini sebenarnya berkaitan juga nih dengan agenda yang baru saja selesai di Indrapura legislatif. Beberapa waktu yang lalu ada pansus BUMD nih. Ya. Nah, pansus itu kita gali betul informasi sangat detail dan ya memang ada BUMD yang sehat, setorannya kuat. Nah, maksudnya setoran bukan setoran perorangan ya, setoran kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya. Ada juga BUMD yang hidup segan mati tak mau. Kalau ditutup tambah rugi karena utangnya terlalu banyak. Dan itu menjadi problem ya, beban siapa yang harus kemudian menyelesaikan utang BUMD ini. Kalau dijalankan ya setorannya juga sangat minimalis gitu. Nah, di situ kemudian pansus ini bekerja dan alhamdulillah ada beberapa rekomendasi yang konstruktif dalam pengelolaan BUMD. Jadi kalau perihal BUMD ya seperti itu kondisinya. Ada yang klaster sehat dan kuat setoran PAD-nya. Ada yang klaster sehat tapi menengah setoran PAD-nya. Ada yang klaster yang tidak sehat, ya, tapi masih memberikan setoran. Gitu. Baik. Jadi cukup membantu ya untuk PAD Jawa Timur, tapi kondisinya itu berbeda-beda setiap BUMD. Ya, jadi BUMD ini karena memang kita harus objektif ya menyampaikan. BUMD ini dibuat namanya badan usaha, tentunya harus nyari laba atau nyari keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu kalau pure swasta. Tapi kalau badan usaha milik daerah, milik pemerintah, selain cari profit, ya ada misi-misi khusus, Mbak. Gitu loh. Misi khusus apa? Ya contoh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Jadi nggak melulu cari laba. Nah ini kadang-kadang kan yang agak susah dan challenge-nya kurang leluasa. Gitu. Baik. Jadi tadi kita sudah lihat dari sisi pajak dan juga BUMD mengenai sumbangan untuk pendapatan asli daerah. Betul gitu ya Pak Aufa ya. Lalu saya mau bertanya tentang bagaimana untuk di sektor pariwisata. Karena kan Jawa Timur ini terkenal sekali dengan kekayaan alam dan tradisinya yang juga menjadi wisata di Jawa Timur gitu. Apakah ini juga cukup menyumbang untuk pendapatan asli daerah kita, Pak Aufa? Ya ada sumbangan, tapi kan masuknya itu retribusi. Retribusi? Iya. Karena kan selama ini sampai hari ini belum ada BUMD yang khusus menangani pariwisata, yang BUMD yang bikin resort, nah itu tidak ada. Gitu. Jadi memang itu ada potensi yang kemudian ke depan juga perlu kita pikirkan, kita carikan solusi bersama. Mungkin ada BUMD khusus yang nangani pariwisata, gitu. Itu kan baru jelas saluran untuk menarik keuntungannya kemudian dibagikan, disetorkan sebagai PAD. Kalau selama ini ya masuknya retribusi. Masuknya retribusi ya, kalau untuk di sektor pariwisata. Atau malah tempat-tempat yang kemudian statusnya melekat sebagai aset milik pemerintah provinsi. Jadi aset milik pemerintah provinsi itu kan terbagi-bagi nih. Ada di dinas ini, dinas itu, segala macam. Itu kan bisa dimanfaatkan. Gitu. Baik. Lalu mengenai Pak Aufa yang tadi bilang bahwa masyarakat Jawa Timur
ayo kita rajin bayar pajak gitu ya. Karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ini nantinya juga bermanfaat untuk pembangunan daerah di Jawa Timur. Dan tadi Pak Alfa juga mention kayak nggak usah khawatir karena kita bisa monitoring semuanya dari internet gitu. Lalu yang mau saya tanyakan sekarang adalah sejauh mana Pak Alfa integrasi antar OPD sudah mendukung single source of truth untuk PAD. Apakah udah ada dashboard real time untuk memonitor realisasi PAD secara harian, mingguan, kayak gitu Pak? Ya, jadi sampai detik ini ada, gitu. Oh, ada ya? Ada. Jadi penerimaan harian itu sangat atau real time bahkan termonitor. Iya. Gitu. Dari sektor ini berapa, sektor itu berapa, itu termonitor Mbak. Karena gini, kan jadinya aneh. Kita di era yang sangat dimanjakan oleh teknologi, kok pemerintah provinsi ndak melek tentang itu, ndak upgrade diri, ya pasti nggak mungkin. Karena pemerintah itu salah satu kewajibannya adalah menyajikan atau memberikan transparansi pengelolaan pemerintahan. Iya. Dalam hal apapun, keuangan, dalam hal apapun pelayanan publik, dan termasuk pajak, PAD, itu juga termonitor. Oke. Tetapi memang ada batasan-batasan, perlakuannya beda. Kalau misalkan di UPT atau Bapenda atau OPD yang lain real time termonitor, kalau di BUMD kan nanti di akhir tahun kan begitu. Iya. Oke. Gitu. Jadi kan ada cara yang berbeda. Caranya yang berbeda. Tapi kalau untuk monitoringnya sudah gitu. Oke. Ini kan harus dipahami bersama. Jadi kalau yang kedinasan ya wajib real time. Iya. Kalau BUMD diberi kewenangan khusus real time ya di internal mereka. Tapi nanti hasilnya akhir tahun baru dilaporkan dan disetorkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Lalu di era digitalisasi seperti sekarang ini, Pak Alfa, di mana tadi di awal saya bilang kalau strategi PAD di Jawa Timur sudah mulai bergeser ke arah intensifikasi digital. Ya. Nah, kalau kita ngomongin digitalisasi, itu kan sebenarnya bagus ya, mempermudah kita untuk mengakses apapun, salah satunya termasuk membayar pajak. Tapi ngomong digitalisasi itu juga sebenarnya ada kekhawatiran juga. Salah satunya adalah tentang terjadinya kebocoran. Lantas, apakah sudah ada mekanisme pengawasan dari pemerintah sendiri untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah? Ya, ada. Jadi sudah ada semua ya? Ada semua. Gitu loh. Jadi begini Mbak, yang perlu masyarakat sadari ya. Iya. Sekarang ini kita nggak di zaman 10 atau 20 tahun yang lalu. Oke. Ya. Kita sudah maju banget kita ini berarti. Maju kan, zaman sudah semakin maju, perkembangan teknologi semakin maju, ya otomatis pemerintah juga beradaptasi dengan itu. Oke. Ya. Kalau masalah nanti kontrol, mencegah kebocoran, satu, di internal pemerintah Provinsi Jawa Timur ada yang namanya inspektorat. Ya, inspektorat itu tugas siapa? Ya, ibaratnya auditnya Pemprov lah. Memeriksa. Gitu. Setelah level itu dari internal sendiri, di eksternal juga ada. Ada aparat penegak hukum. Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada bahkan BPK, KPK. Ya semua bekerja berjalan sesuai tupoksi masing-masing, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah kontrol, gitu. Oke. Nah kalau kemudian kita sudah maju, semua sudah serba digital, Mbak, yang namanya digital ini ya, mungkin zaman sekarang nun sewu ya masyarakat Jawa Timur, malaikat Roke Patit ini tidak ada kerjaannya. Kan katanya dulu kalau ngaji itu kerjanya nyatetin dosa sama pahala. Yeah. Sekarang manusia ini nyatetin dosa sama pahalanya di HP sendiri. Sudah tercatat ya? Ada rekamannya sendiri. Itu secara personal. Nah kalau kemudian ditarik dalam sistem yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait setoran PAD,
pengelolaan keuangan, itu sangat jelas recordnya. Oke. Jadi jejak digital itu tidak main-main gitu. Oke. Jadi sangat mudah untuk mengontrol, sangat mudah untuk memeriksa, sangat mudah untuk melacak jika terjadi sesuatu yang menyimpang gitu. Oke. Baik, dan pemerintah sendiri sudah melakukan monitoring dan juga kontrol dengan baik ya, Pak Aufa. Baik, terakhir apa pesan dan harapan Pak Aufa agar strategi jangka panjang untuk memastikan PAD tetap tumbuh tanpa over extraction dari ekonomi lokal demi memaksimalkan sumber PAD? Ya, jadi pesan saya harapan saya bukan hanya kepada bagian pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi juga seluruh masyarakat Jawa Timur. Memang supaya pembangunan berjalan itu nggak lepas dari pajak. Pajak yang masyarakat bayar itu adalah pendapatan utama untuk melakukan pembangunan. Maka ada istilah dari rakyat untuk rakyat. Nah, supaya rakyat bisa bayar pajak, maka tugas kami sebagai bagian dari pemerintah Jawa Timur untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, gitu loh. Jadi kalau masyarakat kemudian diberi kemudahan, diberi banyak program pemerintah yang memudahkan untuk bekerja, mendapatkan penghasilan, otomatis juga kemampuan untuk membayar pajaknya naik. Kan gitu. Jadi ini tantangan dari kami selaku pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk masyarakat Jawa Timur lebih meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak, karena itu nantinya akan berguna untuk pembangunan daerah di Jawa Timur juga, gitu ya. Baik, ini yang saya lock untuk obrolan hari ini adalah pajak yang kita bayar itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah di Jawa Timur gitu. Jadi semakin kita rajin bayar pajak, Jawa Timur ini akan semakin maju gitu ya Pak ya, dari segi pembangunannya. Pasti begitu. Oke, baik. Harapan kita semua. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aufa atas jawaban-jawaban dan informasinya mengenai pendapatan asli daerah di Jawa Timur, serta pesan untuk masyarakat Jawa Timur, untuk Tribuners di rumah juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Baik, Tribuners, sekian ngobrol bareng Dewan hari ini dengan tema dari potensi ke realisasi, strategi memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Sementara sampai sini dulu ngobrol bareng Dewan hari ini. Saya Hefty Suud dan juga Pak Aufa Zafiri dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Pamit undur diri dan sampai ketemu di ngobrol bareng Dewan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.